Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nuzulia Zaratun-Nisa, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Jepara, Angkatan 11 Kabupaten Jepara. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Ahmad Mustaufan. Beliau guru sosiologi di SMA Negeri 1 Jepara. Selamat siang Pak Taufan. Siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini izinkan saya Pak untuk melakukan percakapan pra-observasi dengan Bapak sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Bapak ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dalam kelas atau sebelum itu saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi yaitu Pak untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi yaitu sebagai persiapan awal Bapak ketika nanti melakukan kegiatan pembelajaran supaya Bapak lebih siap dan lebih percaya diri ya Pak sehingga memberikan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Nah, baik Pak, yang pertama Pak berkaitan dengan tujuan, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Saya ingin siswa itu mampu mendefinisikan dan menjelaskan tentang ragam kelompok sosial kayak gitu. Tujuan pertemuan kali ini kayak gitu. Oke. Berarti tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai yaitu Bapak ingin siswa mampu memahami definisi dan ragam kelompok sosial ya Pak? Oke. Pertanyaan yang kedua Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan di observasi? Untuk area pengembangan saya, untuk diri saya sendiri itu saya ingin menguji apakah saya itu bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kayak gitu Bu. Tapi kalau untuk siswa ya memberikan pengalaman baru bahwa metode pembelajaran itu salah satunya beragam dan itu yang akan saya terapkan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Gitu. Baik, berarti Bapak ingin mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas ya Pak? Ya. Pertanyaan berikutnya Pak, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas. Mungkin ya Pak dari strategi pembelajarannya, dari model pembelajarannya atau dari metode ya Pak? Untuk metodenya secara realistisnya sih memang dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Tapi nanti saya akan mencoba untuk membagi siswa itu menjadi beberapa kelompok berdasarkan uji diagnostik. Yang terus dari uji diagnostik itu saya bagi siswa menjadi beberapa kelompok. Dari kelompok-kelompok itu saya berikan konten materi yang berbeda-beda. Konten materi baik itu dalam bentuk video maupun buku paket ataupun mungkin dalam alat peraga lain. Setelah itu saya akan mencoba supaya mereka untuk melakukan presentasi baik siswa kepada siswa dan terus kepada kelompok lainnya supaya tercipta konsep baru tentang definisi dari kelompok sosial dan juga ragam kelompok sosialnya kayak gitu. Oke, baik. Rencana yang sudah bagus, Bapak nanti Pak akan menggunakan teknik diagnostik awal ya Pak untuk mengetahui kemampuan awal mereka. Kemudian Bapak juga akan membagi mereka dalam kelompok. Kemudian juga ada diferensiasi konten ya Pak tadi. Prosesnya juga ada diferensiasi proses dan nanti hasil akhirnya presentasi itu berarti diferensiasi produk ya Pak. Benar. Baik Bapak. Berikutnya Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas? Media kalau dari saya sendiri ya menggunakan PowerPoint yang akan menjadi panduan dalam tahap pembelajaran hari ini dan terus juga menggunakan buku paket bagi beberapa siswa kayak gitu. Baik, berarti ada PowerPoint, ada buku paket sebagai pendukung, mungkin juga bisa internet ya Pak untuk anak-anak mencari referensi. Kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran? Kalau sesuai jadwal sih insya Allah Rabu jam 3-4. Gitu. Baik, hari Rabu jam ke-3-4 di kelas apa Pak? Di kelas 11-2. Di kelas 11-2, baik. Jadi Rabu besok ya Pak di kelas 11-2 jam ke-3 dan 4 saya akan datang ke kelas Bapak ya Pak ya. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Nah, nanti
nanti setelah Bapak melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan seperti ini lagi ya Pak ya. Untuk percakapan terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Gitu, Pak. Sebelum kita akhiri Pak, saya ada satu pertanyaan yang terakhir nih Pak. Kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Pak? Yang saya dapatkan adalah tujuan dari pembelajaran yang akan saya lakukan, jadi lebih jelas kayak gitu. Oke, jadi tujuannya sudah lebih matang, metode pembelajaran juga tadi sudah ada ya Pak, medianya juga sudah ada. Oke, saya doakan semoga besok hari Rabu pembelajaran di kelas berjalan dengan baik sesuai dengan yang Bapak rencanakan. Terima kasih atas waktunya Pak Taufan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi. Demikian perbincangan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Pak, dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rifki Triawan selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Istifaiyah selaku pengajar praktik. Perkenalkan, nama saya Nuzulia Zahrotunisa, CGP Angkatan 11 Kabupaten Jepara, dan di sini saya bersama rekan sejawat saya, Bapak Ahmad Mustafa, beliau guru sosiologi di sekolah kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik pada rangkaian pasca observasi dengan Pak Taufan. Saya nanti akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik. Nah, kalau sebelumnya saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan juga observasi, pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching untuk pasca observasi. Berikut ini merupakan kegiatan percakapan pasca observasi kelas bersama dengan Bapak Taufan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Taufan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ya Pak, saya minta waktunya sebentar. Bapak sedang sibuk nggak? Enggak sih, ini kebetulan. Oke, di sini saya ingin melakukan percakapan sederhana dengan Bapak ya, terkait dengan apa yang sudah Pak Taufan laksanakan kemarin, yaitu terkait kegiatan praktek mengajar ya Pak, yang sudah saya observasi. Nah, jadi di sini nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya. Baik Pak Taufan, dari obrolan kita kali ini, Bapak ingin mendapatkan apa Pak? Dari saya atau dari obrolan-obrolan kita nanti nih Pak? Saya ingin mendapatkan bagaimana cara mengembangkan diri saya dalam pembelajaran di kelas. Oke, baik. Jadi Pak Taufan ingin bagaimana mengembangkan diri Bapak di kelas nih Pak. Kemudian Pak, apa terkait apa yang sudah dilaksanakan? Nanti saya pengen tahu dulu Pak Taufan bagaimana perasaannya Pak setelah mengajar kemarin? Cukup senang, walaupun masih ada beberapa kekurangan sih. Kenapa senang? Karena memang siswanya bisa diajak kerjasama ketika terus pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, juga kompetensi sosial emosional itu bisa terselenggara dengan baik, walaupun ada beberapa kekurangan kayak gitu. Oh ya, alhamdulillah saya juga melihatnya seperti itu nih Pak. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Taufan, apakah rencana perbaikan yang Pak Taufan kemarin sampaikan ke saya pada saat kegiatan pra-observasi itu, apakah sudah tercapai di sini Pak? Untuk perbaikannya sedikit sudah tercapai kayak gitu. Terutama yang diferensiasi konten itu masih sulit untuk saya capai. Okay. Nah, kira-kira Pak, terkait dengan tujuan pembelajarannya ini, apakah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Bapak tuliskan di RPP itu? Iya, kalau tujuan sudah tercapai tentang definisi kelompok sosial dan juga kelompok sosial. Alhamdulillah. Berikutnya kita identifikasi bersama ya Pak terkait dengan pembelajaran kemarin. Apa yang Pak Taufan sudah rasakan sudah baik dan itu perlu dipertahankan, dan coba nanti Pak Taufan sampaikan hal-hal yang masih kurang, kemudian itu perlu ditingkatkan. Untuk hal-hal yang baik dan perlu saya pertahankan itu ketika terus menggunakan teknik stop di dalam kelas itu, jadi siswa memang kelihatan jauh lebih tenang dalam
proses pembelajaran setelah menggunakan teknik stop, lebih fokus juga. Dan terus dalam diferensiasinya ketika ini menggunakan diagnostik awal dalam pembelajaran teknik itu perlu dipertahankan karena memang siswa itu punya karakter masing-masing dan memang kita harus memfasilitasi itu. Oke, sesuai kebutuhan belajar mereka ya. Nah, bagus yang sudah dijelaskan Pak Tovan. Kemudian hal apa yang sekiranya menurut Pak Tovan itu masih kurang Pak dalam pembelajaran kemarin dan perlu perbaikan? Seperti itu tadi yang diferensiasi konten. Karena memang dalam diferensiasi konten itu memang perlu penyesuaian antara diagnostik awal dengan jenis konten yang akan ditampilkan. Menyesuaikan dengan apakah perlu menggunakan kinestetik ataukah itu kan belajar karena dalam sosiologi kan agak sulit ketika terus menggunakan pembelajaran secara kinestetik sedangkan banyak siswa yang lebih suka seperti itu kinestetik ya. Baik, berarti di sini terkait dengan diferensiasi konten ya Pak yang ingin dibagi. Kemudian Pak, yang saya ingin tanyakan lagi Pak terkait dengan area pengembangan yang Pak Tovan lakukan. Pak Tovan kan barusan menyampaikan ya yang ingin diperbaiki itu pembelajaran diferensiasi kontennya ya. Nah, di sini kan tentunya ada cara atau strategi ya Pak yang akan Pak Tovan lakukan untuk perbaikan ini Pak. Yang pertama memang untuk belajar lagi, artinya saya mencoba mencari referensi baru untuk diferensi konten itu seperti apa sih, apakah bisa diaplikasikan secara maksimal dalam belajar sosiologi. Karena memang dalam sosiologi itu lebih pada abstraksi dalam bentuk tulisan, dalam bentuk masyarakat, dalam bentuk cerita gitu. Nah kalau terus dalam bentuk konten yang lain selain itu memang agak sulit dan perlu referensi tambahan dari saya sendiri. Berarti yang saya tangkap tadi berarti Bapak ingin belajar lebih lagi tentang diferensiasi konten supaya lebih terarah untuk memberikan konten itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa kita. Nah, kira-kira kapan Pak Tovan akan memulai? Sudah dilakukan kemarin setelah apa? Langsung setelah itu ya. Setelah pengajarnya. Kemudian ada target berapa lama kamu nggak Pak sebelum melaksanakan? Nggak ada target sih. Paling kalau ada observasi dari rekan sejawat lagi terus ada targetnya. Gitu ya. Berarti ini sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya ya Pak. Yang menjadi sumber inspirasi Pak Tovan. Apakah Pak Tovan membutuhkan orang lain untuk bisa menyemangati, memotivasi untuk melaksanakan rencananya tadi Pak? Yang menginspirasi itu memang ketika saya ikut CGP, ketika terus ada pembelajaran diferensiasi di situ, ternyata ada pembelajaran yang sifatnya itu diferensiasi konten dan terus saya masih penasaran ini bisa diaplikasikan karena apa enggak sih kayak gitu. Memang yang menginspirasi memang dari BP saya pada waktu itu. Nah, bagus Pak Tovan sudah mempunyai sumber inspirasi ya, mengajar praktiknya untuk mengembangkan diri ya Pak, lebih lanjut lagi. Nah, kemudian Pak dari rencana tadi Pak sebelum melakukan itu Bapak mempunyai catatan atau jadwal-jadwal khusus nggak Pak? Untuk apa? Untuk perbaikan tadi Bapak memerlukan catatan-catatan apa? Untuk catatan kelihatannya enggak begitu detail, paling hanya sekedar catatan kecil-kecil saja kayak gitu. Misalnya ya satu tahun ini kita belajar tentang diferensi konten begitu. Enggak sampai ada target yang satu, kecuali ya kembali lagi kalau memang ada observasi dari kepala sekolah. Baru itu terus satu bulan lagi ada observasi dari kepala sekolah di sini. Planning lagi ya. Baik. Nah, dari yang Pak Tovan sampaikan tadi Pak, kira-kira masih ada yang mengganjal di hati Pak? Enggak, sudah. Baik, alhamdulillah kalau sudah berarti kegiatan pasca observasi Pak Tovan sudah punya rencana, sudah dilaksanakan juga Pak. Terima kasih Pak Tovan. Tadi melalui kegiatan supervisi akademik ini saya mengharapkan mulai dari kegiatan pra, observasi sampai pasca semoga bermanfaat. Semoga Pak Tovan merasakan perbaikan rencana pembelajarannya itu berguna untuk Pak Tovan maupun untuk murid-murid kita di Semansara ini ya Pak ya. Baik, sekali lagi saya terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak Tovan. Saya bisa belajar untuk melaksanakan supervisi coaching. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang lebih baik lagi.
Baik, demikian kegiatan pasca observasi dalam rangkaian supervisi akademik yang telah saya laksanakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.